Aku kasih tepuk tangan deh untuk membuka sore hari ini dengan suara indah Kak Wira yang sangat memberikan semangat dan juga katakanlah hangatnya suasana hari ini. Nyaman rasanya, aman Widya rasanya Widya. Dengar suaranya ya. Baik, dan selain itu penampilan Kak Wira hari ini cerah ya Bang Azril. Iya, Aku ya. suka lah sama celananya, jujur. Aku lebih suka nengok Widya kok. Hati-hati ya. Oh ya pula ya Widya. Oke, hari ini seperti biasa kita ketemu lagi di tanggapan publik, kita ngobrolin sesuatu yang tentunya bermanfaat dan ini topik kita pada hari ini bisa menjadi sebuah edukasi juga kembali lagi ya Bang Setuju. Azril ya untuk kita dan tentunya juga untuk pemirsa TVRI semua. Benar sekali, mengingat bahwa hal ini juga harus perlu untuk dipublikasikan dan diedukasikan pada masyarakat umum khususnya karena banyak masyarakat umum ini tidak aware terhadap their action, tindakan mereka khususnya di ruang-ruang terbuka. Salah satunya ketika saya mengeluarkan satu action seperti "Psst, Widya, ternyata itu sudah menjadi katakan termasuk kekerasan. Mungkin dia seperti catcalling Widya. Oke, jadi mungkin Bang Azril juga sudah lebih paham begitu ya mengenai kekerasan seksual. Ternyata Benar. bukan hanya berarti kita melakukan kekerasan fisik saja, tapi Setuju. banyak sebenarnya kategori yang termasuk kekerasan seksual. Benar sekali. Kalau berbicara tentang semuanya itu Widya, tema yang sangat menarik hari ini kita untuk berikan kepada masyarakat luar sana dan khususnya pemirsa TVRI Sumatera Utara ini adalah ciptakan ruang aman dan kenali undang-undang TPKS yakni tindak pidana kekerasan seksual. Oke, baik. Nah, narasumber kita hari ini ada siapa aja, Bang Azril? Yes, yang pertama Widya saya mau yang sebelah kiri saya Widya, cantik juga, saya sudah ganteng. Nanti Widya saya kasih gilirannya juga. Beliau adalah yang terhormat ibu kita, Ibu Shirley Anita Ghaffar, SHCPM, CPRB, selaku Direktur LBH APIK, yakni Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Sore, Assalamualaikum. Panggilannya Ibu apa ini Bu? Shirley. Ibu Ibu Shirley, Shirley. cantik ya Widya, sama Oke. seperti Widya cantik ya Bu. Terima Kalau saya kasih. bilang cantik Widya, nggak masalah itu ya Bu ya? Kalau dia merasa tidak itu merupakan bukan masalah, itu tidak masalah. Oke, silakan. Cantik Widya. Kalau masalah nanti langsung kita ajak Bang Faisal untuk diskusi Oh ya. iya, ada pula Widya, silakan Widya. Oke, sudah bersama kita juga ada Bang Faisal Riza, SHMH, CPL ya, ini Bang Riza ya. Iya. Bang Faisal selaku akademisi yang kita ajak juga untuk diskusi pada hari ini. Bang Faisal, kabarnya hari ini gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah Wid. sehat. Ya, Oke, baik. Alhamdulillah. Bang Azril silakan. Ya, mengingat pemirsa bahwa kalau berdasarkan dari catatan dari LBH APIK sendiri, ada dari Januari sampai November ini terjadi 99 kekerasan, yang mana 23 diantaranya adalah kekerasan seksual. Mengingat undang-undang yang baru diluncurkan atau disahkan oleh Presiden Jokowi ini sejak 9 Mei 2022 lalu ini menjadi landasan atau upaya hukum untuk masyarakat lebih aware lagi, lebih berani lagi, dan ingin speak up atas apa yang ia alami, baik itu di ruang terbuka maupun di ruang tertutup, khususnya di dalam rumah tangga, banyak sekali. Kalau begitu saya ke Bang Faisal sendiri, mengingat bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini baru, dan bagaimana Anda selaku akademisi menyorotinya? Apakah sudah bisa dikatakan komplit atau secara detail ini untuk melindungi masyarakat kita ini Bang dari kekerasan seksual? Khususnya Ya, perempuan ya. Yes, khususnya perempuan. baik, makasih Bang Azril, kesempatan pertama saya ya berikan ini. Ya, dari sisi kita ya sebagai warga negara Indonesia ya, bahwa adanya aturan yang dikeluarkan itu merupakan suatu hal yang positif. Dan tujuan aturan atau hukum dikeluarkan itu tentu akan memberikan perlindungan ya kepada warganya. Kemudian memberikan manfaat juga ya, kemudian memberikan suatu kepastian ya. Oleh karena itu Undang-Undang TPKS ini yang baru 7 bulan ya, ini yang sedang berjalan atau berlaku. Ini memang kalau kita amati ya, kami di kalangan akademisi ini melihat bahwa suatu undang-undang itu tentu keluarnya atau berproses dari adanya naskah-naskah akademik. Tentu undang-undang itu sudah melewati hal itu atau proses Proses itu. ya? Iya, proses naskah akademiknya sudah dibahas itu oleh akademisi. Nah, oleh karena itu begitu diundangkan, kita lihat bahwa sebanyak 12 bab itu yang 93 pasal itu memang kita baca itu memang cukup rinci ya. Cukup rinci, kemudian memperluas suatu tindakan kejahatan seksual itu. Nah, selama ini tindakan kejahatan seksual itu barangkali hanya
fisik ya. Setuju. Nah, tapi dalam undang-undang itu kita melihat bahwa itu tidak lagi, bahwa itu Ternyata sudah ada luas. 9 kualifikasi yang dia muatkan dalamnya. Iya, ada Bang. 9 ya. Nah, kemudian dalam undang-undang itu juga terkait dengan sistem pemidanaan. Setuju. Sistem pemidanaan itu dengan sistem absorpsi, ada pemberatan. Jadi ada pemberatan bagi pelaku-pelaku yang khususnya dilakukan terhadap anak dan penyandang disabilitas, itu ditambah 1/3, termasuk pelaku yang kekerasan terhadap budak itu ya, budak seks Perbudakan ya, yang seks. mempekerjakan itu ditambah 1/3. Nah, kemudian lagi kita lihat adanya penambahan atau perluasan dari jenis pidananya. Jadi pelaku ini tidak hanya dipidana penjara saja, tetapi juga dipidana denda. Nah, ini jenis pidana pokok nih kalau Ratusan dalam, juta kalau tidak dalam salah ya. KUHP. Ada sampai 1 miliar. 1 miliar. Ya, ada sampai miliaran. Nah, itu kalau pelakunya nanti ada yang korporasi. Nah, terkait dengan subjek juga ya. Subjek tidak hanya orang ya, tetapi juga subjeknya adalah korporasi. Nah, terkait dengan jenis pidana tadi, selain penjara dan denda, kita lihat bahwa ada restitusi namanya, ada ganti kerugian, ya, terhadap korban. Nah, ganti kerugian ini tidak hanya korban saja, tapi bisa kepada keluarga juga diberikan ganti kerugian itu. Kalau kami melihat ada hal yang seperti itu. Kemudian ada pidana tambahan juga lagi. Nah, ini nama pelaku, identitas pelaku itu bisa diumumkan. Dipublikasikan, artinya masyarakat supaya tahu juga ya Bang? Itu Iya. artinya. Kalau selama ini kan masih ditutup ya, Iya. disensor. Jadi hakim itu bisa memutuskan pidana tambahan terkait mengumumkan identitas pelaku. Kemudian bisa juga mencabut hak. Kalau pelakunya adalah keluarga, orang terdekat, ya hak asuhnya atau hak untuk walinya itu bisa dicabut. Lalu kemudian perampasan terhadap harta. Harta ini tentu kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan terhadap kejahatan seksual ini. Baik. Nah, jadi perluasan-perluasan seperti itu dalam undang-undang TPKS ini ada diatur dan cukup rinci saya rasa. Baik, itu kalau tadi Bang Faizal masih berbicara sebelum ke Widya terkait tentang perluasan dari kekerasan tersebut. Kalau kita melihat dalam undang-undang TPKS ini juga akan memberikan sangat sekali beneficial terhadap para pelakunya, hingga ke keluarga korban juga terlindungi. Artinya memberikan keberpihakan sangat penuh sekali Bang terhadap si korban dan juga keluarga korban. Iya. Hingga pemulihannya juga. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Iya, ini sangat positif dan sangat bagus ya. Artinya korban, keluarga korban, dan orang di sekitaran korban ini dibuat nyaman dengan undang-undang ini. Nah, kenyamanan-kenyamanan itu tercantum di hak-hak, ya, baik hak korban maupun hak keluarga korban maupun orang yang memang mengetahui tentang peristiwa-peristiwa itu. Ini dilindungi dalam undang-undang itu. Nah, kemudian juga hak-hak yang diberikan itu dalam bentuk perlindungan terhadap korban itu, ini menjadi kewajiban negara. Jadi di dalam undang-undang itu ditegaskan tuh. Negara menjamin. Hak-hak yang sudah diatur mulai pasal 4 itu ya, itu menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Nah, termasuk ada itu satu pasal itu hak korban itu untuk mendapatkan bantuan transportasi, bantuan ekonomi lah sifatnya. Kemudian bantuan tempat tinggal yang sifatnya sementara, supaya apa? Memberikan kenyamanan bagi korban ini dalam proses penanganan perkaranya. Nah, jadi memang kenyamanan itu dalam undang-undang ini, kalau saya melihat ini cukup baik ya, cukup diberikan ruang yang banyak sehingga korban baik keluarga maupun orang terdekatnya nyaman ketika terjadi peristiwa itu. Ini kita melaporkan, lalu jangan khawatir untuk kita itu dilaporin baik, dilaporkan balik oleh
orang yang kita laporkan Baik. itu Baik, gitu. baik, benar sekali. Artinya pemerintah dan juga pihak terkait sudah menjamin sekali ya Widya untuk masyarakatnya khususnya perempuan nih karena dianggap sebagai kelompok rentan, bukan itu ya Widya, kelompok rentan untuk bisa berani dan speak up. Yang artinya ketika perempuan dan anak ini sudah speak up otomatis akan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Saya kasih tepuk tangan deh hari ini. Oke, Benar luar sekali. biasa. Yes. Nah, kalau sudah tahu bahwasannya undang-undang TPKS ini sudah diterbitkan, sebaiknya memang kaum perempuan, para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual harus lebih berani lagi. Itu sebenarnya intinya ya Bang Azril ya, bahwasannya sekarang sudah dilindungi, sudah ada undang-undangnya, jadi nggak perlu ragu-ragu kalau Anda merasa diri Anda korban, langsung laporkan. Setuju, Widya. Begitu. Oke, kalau gitu Widya ke Bu Sherly. Bu Sherly, terkait dengan kekerasan seksual pada perempuan, ini sebenarnya sudah menjadi isu lama begitu yang selalu menjadi PR juga bagi pemerintah dan tentunya juga Komnas Perempuan begitu. Tapi kalau kita melihat kembali Bu Sherly, sebenarnya apa sih yang menyebabkan perempuan, kaum wanita menjadi korban dari kekerasan seksual itu sendiri? Apa karena masih terkait dengan gender, dikatakan bahwa wanita itu adalah kaum lemah sehingga dianggap rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual? Seperti apa sebenarnya Bu Sherly dari pandangan Anda? Bicara apa penyebabnya banyak ya, terutama pada bahwa perempuan itu dianggap nomor 2, jadi masih di bawah kekuasaan, terutama laki-laki gitu. Jadi ketika ada kasus, ketika ada kesempatan atau peluang untuk melakukan kekerasan, ya laki-laki akan melakukan itu, atau sebaliknya sebenarnya kalau itu bicara perempuan. Nah, penyebab lain kasus-kasus terhadap perempuan itu stereotip, labelan bahwa ketika perempuan yang tidak baik ya karena pakaiannya, karena perilakunya, Bentuk ya, tubuh ya, katakanlah. karena berpakaian misalnya dia memang bentuk tubuhnya ya memang bagus ya, terus dia karena berpakaian yang mungkin dianggap bahwa pakaiannya itulah yang menjadi penyebab orang ya laki-laki untuk berhak untuk melakukan kekerasan seperti itu. Juga ada beban ganda yang mana ketika dia adalah perempuan menjadi tulang punggung, harus bekerja di malam hari, ada kerentanan dia mendapatkan kekerasan apabila dia bekerja di malam hari. Jadi itu juga jadi menjadi salah satu penyebab kekerasan kayak gitu. Dan melihat beberapa kasus ya, kenapa perempuan tidak berani untuk bersuara? Karena itu tadi, karena dianggap kalau dia nanti mengalami kekerasan, dia tidak bisa diterima. Karena apa? Nanti dia malah menyalahkan orang lain, itu menyalahkan apa yang ada di dalam dirinya, dan dia sering ikut menyalahkan dirinya, bukan diterima untuk didengar apa peristiwa yang terjadi pada dirinya. Ketika dia melapor juga ke kantor polisi, itu sering juga, ya kan? Hal-hal itu yang membuat perempuan tidak mau, bukan malas. Kalau malas tidak mau untuk melaporkan karena dia tidak mendapatkan dukungan di sekitarnya. Jadi memang itu yang sebenarnya perlu bagi korban mendapat dukungan dari orang sekitarnya. Jadi dukungan itu tidak berasal dari luar saja, tapi dukungan dari orang sekitar, apakah itu teman, apakah itu keluarga, apakah itu suami dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan oleh korban, karena untuk menceritakan saja itu perlu waktu, dulu perlu keberanian menceritakan hal-hal yang terjadi pada dirinya, terutama kasus-kasus kekerasan seksual. Bisa jadi karena kejadiannya itu di ruang kerja, terus di malam hari, jadi dia berpikir banyak, kalau aku melapor, ini mungkin saja contohnya terjadi kasus ya, ada kemarin laporan kasus itu terjadi antara kepala sekolah dengan staf. Wow. Jadi Masih itu ya, dalam jadi pendidikan juga ya, ya? dalam dunia pendidikan. Jadi kepala sekolah kepada stafnya. Jadi waktu itu sempat ini dari keterangan korban, bajunya itu ditarik sampai terbuka dan dia berada di ruangan perpustakaan. Karena itu dipanggil oleh petugas kebersihan atau Satpam untuk menemui kepala sekolahnya, karena dia adalah bawahan.
Ya, jadi dia menjumpai kepala sekolahnya di ruangan perpustakaan. Yang terjadi adalah itu. Nah, ketika dia menceritakan itu kepada, kebetulan si perempuan ini sudah menikah. Jadi dia mau melaporkan saja ke suaminya, menceritakan apa yang terjadi ke suaminya itu aja, dia bilang itu butuh waktu gitu. Jadi contoh yang seperti itu. Jadi nggak berani, dia khawatirnya dia mengada-ngada. Nah, sering sekali korban kan banyak ya kasus-kasus kekerasan seksual itu malah korbannya yang menjadi terlapor gitu. Karena itu tadi pembuktian kan, pembuktian karena proses peristiwa hukum yang terjadi itu nggak ada saksi misalnya, ada saksi tapi balik lagi ada relasi kuasa di situ, yang mana pelakunya mempunyai relasi lebih tinggi dibanding korban gitu. Jadi itu yang terjadi. Biar sekali, dan ternyata di dunia pendidikan juga bisa terjadi untuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual berarti nggak kenal tempat, nggak kenal waktu juga, nggak kenal siapa aja nih yang bakal melakukannya dan siapa aja korbannya. Benar sekali, Widya. Yang menarik juga sebenarnya Bu Serni terkait dengan pakaian ya. Ini selalu menjadi perdebatan ya. Silakan yang wanita lebih paham. Antara kaum pria dan wanita. Kenapa pakaiannya seperti itu? Itu yang mengundang kaum laki-laki pada akhirnya melakukan kekerasan seksual. Tapi nanti akan dibalas kembali dengan ya kaum laki-lakinya sendiri kenapa matanya tidak dijaga gitu. Nah, kalau dari pandangan Bu Serni seperti apa ini? Sebenarnya pakaian mungkin gini ya kalau pandangan saya. Perempuan lebih pintar menyimpan ketertarikan kepada seorang laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki dia lebih karena dinormalkan atau dibiasakan ya. Jadi ketika melihat perempuan yang berpakaian menarik ya, dalam konteks menarik ini kalau sebagian orang mengatakan tuh seksi. Tapi kan seksinya setiap pandangan orang beda-beda ya. Setuju. Jadi kalau seksi kalau dia menggunakan jilbab hijab pun, nah tetap aja seksi menurut pandangan seseorang gitu ya. Kalau dia pakaian seksi sekalipun, terbuka sekalipun, kalau ada sebagian orang juga ngelihatnya itu nggak seksi gitu. Jadi kalau pakaian itu nggak relevan menurut saya. Kenapa? Banyak kasus-kasus kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi itu bukan karena pakaian, ya kan? Banyak juga kok anak bayi yang diperkosa sampai meninggal gitu. Banyak juga perkosaan yang santri kemarin di Jawa tuh yang paling besar, paling heboh kan. Jadi santri itu korban kekerasan seksual. Kan santri ya, kalau santri berarti kan punya norma-norma agama yang cukup tinggi gitu ya. Terus seksinya di mana gitu ya, pakaiannya. Terus anak-anak di seksinya di mana. Bicara tentang pakaian juga banyak juga kan yang korban-korban itu yang bukan karena terbuka ya kan. Nah, untuk laki-laki bukan berarti nggak ada peluang, banyak juga kok kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak yang disodomi. Setuju. Ya kan gitu. Jadi bukan karena dia perempuan berpakaian seksi atau laki-laki berpakaian seksi, cuma memang yang paling banyak jadi yang mendapatkan kekerasan seksual itu ya perempuan gitu, karena dia yang paling rentan ya terhadap kekerasan. Kalau bisa dibilang apakah ini mindset, mohon maaf saya juga mewakilkan mungkin dari pria di luar sana. Nggak ada pembelaan ya Bang Azrul ya? Dari pembelaan, benar sekali. Apakah ini berkaitan tentang mindset pria ini sudah katakanlah tercap atau terlabel ini untuk kesempatan akan jadi kejahatan? Bukan mindset pria ya. Karena kalau kita cuma mungkin karena yang paling banyak adalah korbannya adalah perempuan, tapi bukan berarti pelakunya juga laki-laki saja. Kalau kita mau lihat beberapa kasus dulu ya, tahun berapa saya kurang ingat ya, itu ada kasus pelaku KS itu adalah perempuan di Aceh. Oke, gitu kepada juga ya, anak murid ngajinya kayak gitu 5 orang. Nah, itu kan membuktikan bahwa siapa saja bisa jadi pelaku. Gitu. Mindset, ya benar mindset, tapi bukan mindset kepada satu jenis kelamin, tapi mindset kepada si pelaku. Mindsetnya kembali. Iya benar. Jadi kalau kemarin waktu kita diskusi di UMSU itu ada pertanyaan, kan sudah ada hukuman kebiri gitu ya. Nah, kan itu jadi suatu solusi ya untuk menghukum pelaku kekerasan. Tapi kan walaupun itu kan kebiri itu kan yang dihentikan sementara itu kan
birahi, Birahinya. bukan mindsetnya. Jadi tanpa ada penetrasi pun bisa kan melakukan kekerasan Bisa. seksual kayak tadi itu Catcalling. catcalling Baru gitu dengan kan. gestur tangan juga bisa iya, ya. gitu dan lain sebagainya. Nah, Baik. yang membuat jadinya perempuan merasa nggak aman kan kalau nggak usah perempuan ya, korban lah, terutama perempuan karena saya bicara tentang perempuan gitu. Jadi merasa perempuan, saya sebagai perempuan saja tidak nyaman kalau Anda mengatakan hal-hal yang sensual Ya. ya, Tidak yang senonoh ya. menurunkan martabat dan seorang harkat martabat seorang perempuan. Baik, menarik sekali perbincangan ini. Lantas saya juga menarik sekali atas perbincangan Widya dan juga Bu Sherlita terkait adanya pembuktian peristiwa hukum itu harus divalidasi adanya saksi. Nanti kita akan tanya juga ke pakar hukum Bang Faisal ini seperti apa nanti validasi pembuktian hukum ini supaya bisa langsung menjeratkan pasal tersebut kepada si pelakunya sesaat lagi pemirsa setelah yang satu ini. Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program kesayangan kita yaitu Tanggapan Publik dengan tema menariknya adalah ciptakan ruang aman dan kenali Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tadi sebelum komersial break ada yang gantung yang ingin kami pertanyakan dan juga Widya pertanyakan kepada para narasumber dan juga mewakili pemirsa di luar sana, pembuktian peristiwa hukum yang harus memiliki validasi agar bisa undang-undang ini menjerat secara langsung ke pelakunya atas kekerasan yang diberikan kepada si korban ini, seperti apa pembuktiannya dan apa-apa saja yang harus, mungkin saja persyaratan baik itu dokumen ataupun alat bukti yang disegerakan untuk bisa menjeratnya. Dari akademisi seperti apa Bang ini Bang, supaya bisa mengedukasi masyarakat dan berani? Ya, terkait dengan pembuktian ya. Hanya tadi undang-undang ini memang hampir komplit lah dari segi materi ya. Karena undang-undang ini selain mengatur hal yang material juga mengatur dari hukum formilnya. Setuju. Nah, hukum formilnya inilah dia hukum acaranya. Nah, menyambung dari apa yang Kak Sherly sampaikan tadi ya, penyebab-penyebab itu, kemudian ketakutan dari korban untuk memberikan pengaduan, laporan itu. Iya, memang di dalam undang-undang ini sudah diamankan ya, artinya sudah diatur supaya itu tidak terjadi lagi. Kemudian terkait dengan orang-orang yang ketika korban menceritakan, nah atau penegak hukum, penyidik khususnya, itu tak boleh lagi menggali keterangan yang secara ekstrim. Tidak boleh lagi ya, itu yang Itu di dalam undang-undang itu harus dihindari. Oke, tidak boleh ya. Kembali. Ekstrim untuk menggali keterangan secara vulgar sehingga menyebabkan ya korban itu merasa malu sehingga Rendah kembali. dia martabatnya rendah sehingga dia merasa dilecehkan kembali. Nah, ini tidak boleh ada dalam undang-undang itu diatur. Lalu kemudian tadi diskusi tadi juga ya yang kita dengar bahwa memang saksi untuk menyaksikan itu juga bukti untuk kasus Menjerat. itu juga tidak cukup misalnya kan. Nah, dalam undang-undang itu ini saya membaca sepertinya diperluas itu terkait dengan saksi. Nah, saksi itu umumnya itu orang yang dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa itu ya, terhadap peristiwa itu yang dia lihat ya, dia dengar dan dia alami gitu ya. Nah, ditambah lagi kemungkinan saksi yang tidak melihat, tidak mendengar, tapi dia tahu dan tapi dia
mendengar keterangan itu, lalu kemudian keterangan itu ada kaitannya dengan terjadinya tindak pidana itu, ini Bisa dapat menjadi. dipakai keterangannya sebagai saksi dalam undang-undang itu. Jadi saksi itu diperluas walaupun dia tidak tahu, tapi keterangannya bisa memberikan informasi dan kaitannya ada hubungannya dengan peristiwa itu. Nah, ini dapat dijadikan sebagai saksi. Kalaupun nanti susah mencari saksi, karena kan tindak pidana seksual ini kan sifatnya privat ini. Artinya privat ini apanya, kelakuannya kan privat, peristiwanya ya. Jadi memang tersembunyi seperti itu. Lalu kemudian untuk alat-alat bukti yang lain tentu undang-undang ini mengacu pada KUHP juga. KUHP Pasal kembali. 184 KUHP itu kan ada alat bukti lain selain saksi. Bisa CCTV ya kan, ini alat bukti lainnya ya. Lalu kemudian bisa Transkrip, surat ya, surat ini kan bisa juga dari elektronik ya. Dijadikan transkrip nanti ya, Bang, Iya, biasanya. iya, jadikan transkrip atau screenshot ya. Dalam undang-undang itu juga diatur screenshot. Nah, kemudian tindak pidana ini juga apa namanya ya? Melindungi pelaku juga sebenarnya. Artinya tadi saya belum tuntaskan terkait dengan jenis hukuman tadi. Nah, pelaku yang memang kita khawatirkan kalau ini dihukum lalu kemudian dia Bebas melakukan lagi karena memang mindsetnya yang memang sudah tidak bagus ya kan. Orang berpakaian apapun kalau memang pikirannya kotor ya kan, ya tetap saja dia ingin melakukan itu. Nah, ini ada tindakan rehabilitasi terhadap pelaku itu yang bisa diputuskan atau dijatuhkan oleh hakim. Rehabilitasi ini bisa rehabilitasi medis, bisa rehabilitasi sosial. Ini seperti pecandu narkoba juga ini. Jadi mungkin saja ya dianggap kejahatan seksual ini dianggap kejahatan yang bisa candu gitu ya. Makanya sebab-sebab yang kalau perempuan berpakaian seksi itu pasti terjadi pelecehan itu kecil juga kemungkinan. Ada juga tadi kan seperti Kak Sherly tadi bilang kan di pengajian tadi ya, kemudian di pesantren tadi. Nah, itu kan karena memang pikiran atau maksud atau niat ya, memang dalam undang-undang itu dengan maksud mengarah kepada seksual. Itu bisa dipidana. Baik. Kemudian selain juga perbuatan dengan maksud, ada menimbulkan akibat. Nah, makanya akibatnya apa? Akibatnya bisa saja terganggunya reproduksi itu. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya dia kematian juga bisa ya, Bang? Kematian, akibatnya dia juga merasa tidak nyaman, direndahkan ya martabatnya itu. Baik. Itu yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tindak pidana tadi. Baik. Ya, dengan bukti tadi ya itu tadi saksi dan didukung dengan bukti yang lain. Kalau dalam hukum kan minimal dua lah alat bukti ya, selain saksi, alat bukti lainnya apalah misalnya. Baik. Transkrip atau CCTV dan lain Mungkin sebagainya. saja dari barang bukti alat pakaian juga bisa ya, Bang. Biasanya yang kita lihat juga di kejadian-kejadian alat pakaian juga. Pakaian ya, kalau terjadi pemerkosaan ya atau pelecehan yang memang didukung dengan kekerasan, menarik atau apa itu. Baik. Menarik ya Widya untuk dibahas. Oke, kalau gitu Bu Sherly, kalau di Sumatera Utara sendiri sebenarnya tingkat kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan apakah memang juga cukup tinggi, dan sejauh ini dari para korban yang sudah melaporkan ke LBH Apik ini ya, kalau dari pandangan Bu Sherly sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan para korban untuk berani speak up gitu, untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi pada mereka? Kalau ditanya berapa lama, ada orang yang bahkan speak up di ujung, udah tua baru mau speak up. Jadi tidak bisa ditentukan kapan dia harus speak up. Karena apa? Itu tadi. Dia mungkin berpikir bahwa saya melapor, ya saya pasti akan disalahkan. Saya juga yang salah, gitu. Dia sering menyalahkan diri. Jadi tidak bisa ditentukan berapa lama dia akan melapor. Karena trauma yang dialami korban kekerasan seksual, dia akan mengalami sampai seumur hidupnya. Wow. Jadi kenapa saya menyatakan begini? Yang datang ke kita ya pernah itu awalnya korban KDRT, ya dia mau ditangani
proses perceraiannya. Terus kita gali-gali, ternyata dia dulu pernah mengalami kekerasan seksual di usia Belia. 4 tahun, terus SD, tapi penanganan karena itu kejadiannya di daerah Kebon, jadi penanganannya ada cukup diusir aja pelakunya. Dan sampai dia menikah, dia jadi traumanya itu kembali lagi gitu. Jadi persoalan di rumah tangga mereka gitu. Yang akhirnya dia nggak bisa melupakan itu. Jadi hari ini traumanya hilang, tapi tidak bisa menjamin 20 tahun lagi itu juga tidak datang lagi, karena bisa saja dipicu beberapa hal kayak gitu. Jadi kayak tadi kan ngomong ya, dulu pernah mengalami kekerasan, Benar. pelakunya perempuan. Sampai sekarang teringat kan? Masih teringat sampai sekarang, Iya jelas kan? apa Dulu aja. kejadian itu mungkin 10 tahun yang lalu, 15 Benar. tahun lalu, tapi kan nggak bisa dilupakan kejadian tersebut. Nah itu kan salah satu trauma, tapi trauma itu mungkin tidak mengakibatkan atau kita sudah mulai pulih, tidak depresi lagi, tidak takut lagi, tetapi bukan berarti menghilangkan peristiwa yang pernah terjadi pada kita. Nah Undang-Undang TPKS ini ya sangat-sangat sebuah terobosan yang luar biasa. Kenapa? Di situ ada 6 elemen kunci yang dimasukkan di dalam Undang-Undang TPKS. Ada di situ mulai pencegahan. Jadi pencegahan itu dilakukan baik sebelum terjadi ataupun saat. Gitu. Saat. Jadi jangan sampai dia mengalami kekerasan berulang. Oke. Itu yang terjadi. Nah, yang kedua adalah tindak pidananya. Jadi ada 9 tindak pidana yang kalau di KUHP ya tidak mengatur tentang kekerasan seksual, tapi memang ada yang mengatur tentang hal-hal yang terkait perkosaan, kesusilaan, ya, pencabulan dan sebagainya. Nah, kalau di TPKS itu ada 9 yang masuk. Ya dulu kita dorongnya 15 tapi akhirnya 9 yang direalisasikan ya. Gitu. Nah, terus sanksi pidananya. Nah, sanksi pidananya itu kalau sanksi biasanya ya kalau di KUHP hanya mengatur tentang hak-haknya si pelaku, tapi untuk hak-hak korban itu sangat minim sekali. Gitu ya. Jadi dan mengingat yang seperti yang disampaikan Bang Faisal bahwa di sini dia tidak hanya sanksinya hanya tidak untuk memberikan ya penegakan hukumnya bukan untuk memberi jerah, hanya jerah kepada pelaku, tapi membantu pelaku untuk mendapatkan rehabilitasi baik secara psikis maupun sosial kayak gitu. Jadi selanjutnya kalau bicara tindak pidana bicara hukum acaranya. Jadi hukum acaranya bicara tentang pembuktian dan sebagainya. Jadi kalau dua alat bukti saja sudah cukup. Sebenarnya kan visum itu ada 2 ya, visum et repertum dan visum psikiatrikum. Bisa digunakan dengan visum psikiatrikum kayak gitu. Jadi yang kelima adalah kalau dia hukum acara ada di sini bicara Undang-Undang TPKS bicara tentang hak korban, hak pemulihannya, hak ekonominya, misalnya hak untuk keluarganya juga ada, untuk tidak dilaporkan kembali itu ada. Dan yang keenam adalah pemantauan. Nah, selama ini kan beberapa peraturan kan tidak ada pemantauannya gitu. Pemantauan dalam arti apa? Melindungi memantau prosesnya. Jadi kalau yang siapa yang memantau ini, mulai dari pencegahan siapa yang akan melakukan ini gitu ya. Jadi nanti yang memantau itu pihak-pihak yang terkait seperti mungkin wali kota, ya, gubernur, bupati, dinas pemberdayaan terkait ya, dan juga Komnas Perempuan atau Komnas yang terkait dengan kasus-kasusnya kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau dibilang lengkap ya di saat ini ya memang sangat baik gitu ya. Nanti apakah lengkap dan bagaimana nanti kan proses ini bagaimana nanti terjadi di lapangan. Memang secara implementasi tantangannya adalah banyak ya. Karena di dalam Undang-Undang TPKS ini polisinya juga harus dapat pelatihan.
Wow, betul. sedetail itu ya? Ya, jadi Baik. siapa yang menerima pelaporan itu pun juga di Baik. situ diterangkan. Dan apabila aparatur APH-nya menolak atau tidak perspektif terhadap korban, itu juga ada hukumannya di situ. Jadi memang di situ udah cukup baik sih, tapi diharapkan implementasinya bisa dilakukan sesuai dengan capaian yang ada di Undang-Undang Iya. TPKS. Apalagi undang-undang ini sudah lama sekali dinanti ya. Iya. Mas Wow. Heri. Iya, itu- Prosesnya lumayan dari dulu tidak masuk prolegnas, Iya. akhirnya kita maraton, teman-teman maraton yang di Jakarta ya, LBH Apik itu Jakarta itu yang salah satu menjadi perumus ya, yang ikut terlibat dalam sidangnya dan sebagainya, itu maraton terus biar supaya bagaimana ini bisa menjadi undang-undang. masuk ya. Tapi kalau bisa dibilang, apakah kita sudah telat ini untuk kaitan darurat seksual dulu baru terciptanya undang-undang TPKS ini? Tidak ada kata telat sih, Iya. ini sudah keberhasilan Berhasil ya? Ya, itu- teman-teman. Itu terakhir tadi yang Kak Shirley bilang sebagai tambahan. Selain 9 jenis itu, tindak pidana lainnya, itu terkait dengan kejahatan seksual ini, itu tadi orang yang menghalangi, ya, orang yang membuat tidak menerima laporan tadi, maksud saya, yang membuat perkara ini menjadi tidak berjalan, tidak berproses, mulai juga dari kena. penyidikan, penuntutan, proses persidangan, mengintimidasi saksi, mengintimidasi korban, dan lain sebagainya, itu merupakan tindak pidana kejahatan seksual lainnya. Oke. Dalam pasal 8, Baik. ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itu melengkapi saja yang disampaikan Baik. Kak Shirley tadi, bahwa memang ketika ada laporan lalu kemudian tidak ditindaklanjuti, Direspon. tidak direspon, berarti kan dianggap ini menghalangi atau tidak Mengindahkan ya? tidak memproses langsung kan. Nah, itu dia di dalam pasal 8 itu. Baik, Oke, baik. baik. Menarik sekali. Kalau kita kaitkan juga dengan, masih berbicara tentang undang-undang tahun 99 nomor 39 itu juga tentang hak asasi manusia untuk bisa bebas dari kekerasan seksual, Bang. Kalau kita komparasikan ke undang-undang TPKS nomor 12 tahun 2022 ini, artinya undang-undang yang sebelumnya 39 tahun 1999 itu hanya sebatas bisa dibilang masih kecil untuk bisa berdampaknya kepada masyarakat yang menjadi korban. Ya, artinya ini merupakan lebih khusus lagi terkait dengan korban tindak pidana kejahatan seksual itu. Ya, kalau undang-undang yang ada itu memang ya untuk melengkapinya lebih khusus lagi ya harus mesti dibuat undang-undang yang khusus. Terus mesti Ya, karena di dalam menimbangnya itu juga undang-undang ini menimbang undang-undang dasar kemudian undang-undang yang lain yang berkaitan dengan itu. Oke. Nah, sehingga dari apa yang menjadi kelemahan-kelemahan daripada undang-undang yang lain, ya, kemudian yang tidak terjangkau oleh misalnya undang-undang pelindungan anak juga misalnya, undang-undang HAM dan lain sebagainya itu, ya di dalam TPKS ini khusus kejahatan seksual ini ya diambillah perlindungan-perlindungan terhadap itu, sehingga ketika peristiwanya seksual, kemudian dialami oleh misalnya seseorang, hak asasi yang dilindungi, kemudian kalau dia anak-anak, Undang-Undang 35 yang melindungi anak itu juga dilindungi, dalam ini juga ya adalah kaitannya ke Undang-Undang TPKS ini. Baik, benar sekali. Oke, sangat Widya ke Bu Boleh, Serli ya kalau silakan. begitu. Bu Serli, ketika kekerasan seksual terjadi begitu, mungkin menimpa keluarga kita juga begitu. Nah, terkadang pihak keluarga merasa bahwasannya kekerasan seksual yang terjadi kepada anggota keluarganya merupakan suatu aib sehingga sulit kemudian untuk mengungkapkan kasus ini begitu. Nah, bagaimana kemudian cara dari LBH Apik ini untuk mengubah persepsi masyarakat bahwasannya kasus ini memang harus diungkap begitu. Kalau tidak ya akan menjadi fenomena gunung es. Dan bagaimana juga kemudian untuk menciptakan ruang damai. Maksud saya ruang aman bagi perempuan. Seperti apa Bu Serli? Sulit ya. Kalau menurut pengalaman kami tidak mudah, bukan sulit, tidak mudah untuk memberi pemahaman pada keluarga korban untuk bisa menerima bahwa apa yang terjadi pada korban bukanlah kesalahan korban. Oke, setuju. Itu sulit sekali. Ya, sulit memberi pemahaman, tapi bukan sulit. Kalau sulit berarti susah ya, tapi tidak mudah untuk memberi pemahaman bahwa itu bukan kesalahan si korban. Kami biasanya untuk
memberikan pemahaman butuh dukungan. Jadi orang-orang yang terdekat mereka memberikan pemahaman bahwa memang kasus kekerasan seksual ini bukanlah kasus yang satu kasus yang mungkin beda dengan kasus-kasus yang lainnya seperti kasus KDRT, pencurian dan sebagainya. Tapi kasus ini adalah sering sekali ketika korban yang mengalami kekerasan seksual, dia sering dianggap bahwa perempuan yang tidak baik-baik. Jadi dan itu yang membuat dia merasa bahwa aku tidak baik, aku kotor, dan Hina, stigma yang apalagi kalau dia belum menikah ataupun menikah itu biasanya kalau dia sudah mengalami kekerasan seksual itu kan laki-laki ya itu tidak akan mau menerima dia ya. Suaminya tidak mau menerima dia karena dia merasa dirinya kotor dan sebagainya. Dan itu terjadi di kasus kita. Kasus kita itu anak mahasiswa semester 1 ya, umurnya 17 tahun. Dia mendalami kekerasan seksual berulang. Kenapa? Karena dia menjadi korban KBGO ya, jadi dia diancam, dia menjadi baby sugar, fotonya diambil, terus dia diancam harus membayar ya. Ternyata saya gali-gali itu dia korban dari kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri. Ayah kandungnya. Dia tidak berani melaporkan itu karena apa? Dia adalah anak tertua, pakaiannya berjilbab, kenapa nanti tak dikhawatirkan yang dua lagi kenapa enggak mengalami pelecehan seksual, yang dua lagi enggak kayak kamu, ayahmu baik dan sebagainya. Jadi itu aja salah satu kasus bagaimana kita mau membuat keluarganya memahami, sedangkan dia tidak terbuka terhadap kasusnya, ya dia tidak mau melapor dan dia juga nggak mau ini keluarganya tahu, gitu. Jadi dia menahan apa ya, memendam bebannya sendiri, gitu. Jadi dia tidak bisa menceritakan ke siapapun, dia takut nanti karena dia bilang bahwa orang tuanya ini, ayahnya ini adalah orang terlabel baik ya, yang terlabel baik dari mulai pakaiannya, sikapnya ke teman-teman, sikapnya keluar dan sebagainya. Dan sulit kan kalau kita menyatakan bahwa bagaimana merubah keluarganya kalau dia yang pelakunya adalah keluarganya sendiri kayak gitu. Sebuah perjuangan yang problematika tentunya. Benar sekali. Nah, kalau berbicara tentang undang-undang ini sudah sejauh ini artinya sudah 8 bulan berjalan ini. Apakah sosialisasinya ini sudah diberikan secara masif kepada masyarakat umum khususnya bagi pria yang di sana karena kita fokusnya pada perempuan nih. Pemirsa, seperti apa Bang Faisal selaku akademisi yang selalu untuk menyuarakan ini khususnya di dalam dunia pendidikan, Bang, untuk bisa lebih masif dan dikenal lagi pada masyarakat umum. Seperti apa, Bang? Ya, memang ya satu undang-undang itu ketika diundangkan dianggaplah masyarakat itu tahu. Nah, oleh karena dianggap tahu dan kita berpikir logis, ya nggak mungkin lah semua tahu. Setuju. Gitu. Nah, karena itu ada beberapa sarana lah, dan sarana ini saya rasa sepakat semua dan umum dilakukan, yaitu seperti ini. Sosialisasi, ya kan, kemudian penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh LBH Apik, saya pikir itu baik sekali. Kemudian juga menjalin komunikasi dengan Fakultas Hukum UMSU kemarin kita ya, ini juga suatu bentuk ya masuk ke dunia kampus pendidikan sehingga nanti akan ditularkan informasi ini oleh para peserta kemarin itu. Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Nah, harapannya juga lagi nanti kan LBH Apik bisa kampus-kampus yang lain. Nah, kalau untuk sosialisasi ini tetap dilakukan. Kemudian kembalikan kepada ajaran agama. Ini dalam undang-undang itu juga ada diatur terkait dengan keyakinan agama, ya. Keyakinan agama itu. Nah, ini mesti tetap disosialisasikan terkait dengan itu supaya undang-undang ini tahu. Saya rasa itu juga. Oke, baik Bu Sherly, singkat saja terkait dengan undang-undang TPKS ini, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa juga menciptakan ruang aman begitu bagi para perempuan? Mulai dari diri kita, mengenali itu apa kekerasan seksual. Mulai dari diri kita juga tidak melakukan kekerasan seksual, karena
sebenarnya tanpa kita sadari kita juga pernah melakukannya kayak gitu. Kalimat-kalimat yang tadi kita pernah temukan tadi kan di obrolan tadi, Benar. ya itu juga penting. Jadi kenali aja dulu apa itu kekerasan seksual, berusaha untuk berkomitmen pada diri bahwa itu tidak boleh dilakukan. Bantu kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa sudah ada undang-undang yang melindungi korban-korban kekerasan seksual. Dan pastikan korban untuk berani speak up ya Bu. Iya, kalian sudah mulai ada perlindungan payung hukumnya untuk korban kekerasan seksual. Jangan takut lagi ya. Iya. Baik, karena Undang-Undang TPKS ini menjamin dari pencegahan, hak pemenuhan, hingga hak-hak dari keluarganya juga terlindungi oleh hukum. Menarik sekali ini. Termasuk pemulihan. Pemulihannya, yes. Nah. Benar Bu sekali. Serli, terima kasih. Bang Fadil. Faisal, Iya, terima kasih Bu terima kasih. Serli. Semangat Iya. terus untuk melanjutkan perjuangan. Undang-undang TPKS terkait dengan kekerasan pada perempuan, kita selalu mendukung Bu Serli. Agar Indonesia bebas dari darurat kekerasan, khususnya perempuan dari kekerasan seksual. Kita akan ketemu lagi pemirsa di episode selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah persembahan dari kami.